tentang tadi katakan aras, Ustaz. Aras, ya. Ini tapi kalau mungkin, kalau kita lihat surat Hud, surat nomor 11 ayat 7 kan dikatakan al-aras al-ma. Tadi katakan Ustaz di atas air ya. Ya. Ini bisa disampaikan. Arasnya di atas air. Iya, bukan airnya di atas aras. Arasnya di atas air Ustaz ya. Ya. Kira-kira bisa sampaikan maknanya gimana Ustaz? Ya, begini. Wallahu a'lam. Kalau kita berhadapan dengan ayat-ayat yang terkait dengan masalah ini, Pak, kita secara makna tahu, tapi kaifiyah nggak bisa. Makanya kan tuduhan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, ada tuduhan bahwa kita ini mufawwidah. Mufawwidah itu artinya menyerahkan ini makna dan kaifiyahnya. Enggak, kita ini bukan mufawwidah. Kalau mufawwidah itu menyerahkan makna dan kaifiyahnya. Yang kita serahkan hanya adalah kaifiyah. Kaifiyah, kalau makna kita tahu, tangan. Tahu kita makna tangan. Ya tangan itu seperti ini. Tapi ketika kita ditanya tangan Allah bagaimana? Allah a'lam. Karena ditanya kaifiyah udah. Maka seperti ini, arash itu kan di atas air. Dipikul oleh 8 malaikat. Bagaimana arashnya? Bagaimana airnya? Maka kita katakan kalau air secara makna, tahu kita air. Air itu benda yang cair, ya, air gitu kan. Ada yang asin, ada yang mengalir. Tapi nanti air itu yang bagaimana? Allah. Sama seperti telaga. Ini kan perkara yang gaib semua kan. Telaga Nabi. Kan semua Nabi ada telaganya. Tapi telaga yang paling besar siapa? Telaga Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada judul ceramah, Kutunggu kau di telaga. Apa tuh? Kutunggu kamu atau apa itu? Ustaz Firanda juga punya, Ustaz apa juga banyak ini. Luar biasa. Jadi maksud saya bahwa kalau terkait dengan perkara yang gaib, Pak, nggak bisa kita ukur dengan akal. Dan nggak bisa kita ketahui secara pasti bagaimana, kecuali ada dalil dan informasi dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kalau nggak ada, kita hanya bisa memahami maknanya secara dunia ini. Tapi kaifiyahnya lagi-lagi, hakikatnya juga kita nggak tahu. Gitu. Nggak tahu kita. Sama seperti di sorga sana. Di sorga itu katanya berkembang, Pak. Karena kan khilaf para ulama sorga itu. Karena nanti kalau antum kita bicara lebih dalam tentang akidah, nanti ada akidah yang bersifatnya disebut dengan usul akidah, ada furu akidah. Kalau furu akidah berbeda pendapat para ulama nggak ada masalah. Contoh, sorga yang kita masuki apakah sorga Adam atau sorga baru? Ini namanya khilaf. Tapi dalam perkara furu bukan kita ingkari sorganya ada enggaknya. Kalau diingkari sorga nggak ada sorga itu namanya udah ke usul. Tapi kalau ke furu, sorga yang mana nih? Sorga yang Adam dulu atau sorga yang jadid? Ada yang mengatakan sorganya Adam dulu. Ada yang mengatakan nggak sorga baru diciptakan oleh Allah SWT. Itu sudah ada. Al-jannatu haqqun wa naru haqqun. Surga itu ada dan neraka itu sudah ada. Jadi maksud saya bahwa perkara-perkara seperti ini, Pak, nggak bisa kita nggak bisa kita jelaskan rincinya, tapi secara makna tahu kita lahiriahnya. Gitu. Sahabat kan sudah duluan yang mendengarkan ini, bukan kita yang duluan. Ada sahabat walaupun dikhilafkan oleh para ulama, ditanyakan, "Aina Allah? Aina kana rabbuna qabla khalqis samawati wal ardh?" Di mana Allah SWT sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan arash. Arash itu kan makhluk. Dulu nggak ada arash itu. Sekarang ada diciptakan oleh Allah. Di mana Allah Rabb kita? Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, kana fil ama. Adalah Allah SWT fil ama. Ama itu artinya sesuatu yang nggak ada apa-apa di situ. Fil ama. Ama itu artinya nggak ada apa-apa. Hanya Allah yang ada. Dulu kan makhluk ini kan nggak ada, Pak. Bukannya Allah ada, arash sudah ada demikian. Enggak. Ini nggak ada jadi ada. Bagaimana Ustaz kehebatannya? Ya, itu nggak bisa kita ukur, nggak bisa kita ketahui. Kita imani aja selesai. Antum aja, nggak usah banyak cerita. Antum lihat pesawat, ke dalam pesawat itu berapa tombol yang harus dipicitnya? Kecil-kecil gitu kan. Antum pernah ada radio, Pak? Radio itu kan macam ini kan, macam cendawan kan, macam cendawan, macam apa gitu. Antum mikirkannya gimana? Pening antum kan. Komputer itu banyak kali ininya. Subhanallah, itu ciptaan manusia itu. Bagaimana dengan ciptaan Allah SWT? Kita cukup beriman, terima saja apa adanya, amal soleh, tauhid antum jaga, jangan belok kesyirikan, ibadah terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengukur sesuatu itu karena 3 hal kata para ulama. Pertama, kita pernah melihatnya, yang kedua pernah melihat bandingannya, yang ketiga ada berita yang benar tentang itu. Kita nggak pernah lihat Allah. Dan kata Nabi, "I'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu." Kata Nabi dalam riwayat Muslim. Kalian enggak akan pernah, ketahuilah, kalian enggak akan pernah melihat Allah sehingga kalian mati. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika ingin dia melihat Allah dalam surah Al-A'raf itu kan enggak mampu dia. Karena Allah SWT memperlihatkan wujudnya ke apa saja, ke
ke gunung aja udah meledak duluan gitu. Maka Musa pun pingsan. Nggak akan bisa kita lihat di dunia ini, Pak. Tapi nanti di jannah kita melihat Allah, itu nikmat yang paling terbesar. Bukan masuk surga yang justru terbesar. Yang terbesar ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wajahnya. Baik. Jadi kita katakan bahwa nggak mungkin dilihat. Nggak mungkin dilihat di dunia ini kecuali nanti sudah mati. Maka kita nggak tahu bagaimana Allah SWT. Nggak ada juga bandingan bagi Allah, kan nggak ada. Mana ada makhluk ini? Antum bayangkan kata Allah SWT dalam surah Az-Zumar, nanti dunia dan langit ini berada di genggaman Allah. Bagaimana besarnya? Subhanallah. Malaikatnya aja Pak Jibril itu punya 600 sayap. Gimana lagi sayapnya ditempeli? Kan gitu kira. Kalau kita kan bayangan kita cuma 2 lah, kiri kanan sayapnya oke gitu. 600, gimana lagi hinggapnya sayapnya itu? Gimana lagi hinggapnya gitu loh. Gitu. 600 sayap. Belum lagi Mikail, belum lagi Israfil. Jangan buat Israel Pak. Israel nggak ada namanya Pak ya. Malaikat maut aja. Ya, malaikat maut itu bagaimana lagi? Gitu. Jadi intinya Pak, bahwa kalau kita tanyakan bagaimana prosesnya, ya kita nggak tahu, kita imani saja. Yang kata para ulama di antara Ibnu Abbas mengatakan 4 ini yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Berapa hari dia diciptakan? Wallahu alam. Kita juga nggak punya riwayat. Tapi kalau langit ini kan, bumi ini kan diciptakan 6 masa, 6 hari. Kalau antum baca nanti tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan. Hari pertama Allah ciptakan ini. Kalau tidak salah saya hari kedua apa hari ketiga ikan dan jenisnya Allah ciptakan. Hari ketiga nanti ada pepohonan. Nanti coba dibaca dalam surah apa namanya ini? Dalam surah dalam surah apa? Dalam surah Qaf juga Allah sebutkan. Dalam surah Qaf Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa oleh keletihan. Karena ada orang yang mengatakan, berarti Allah istirahat dong, udah capek. Hari 1, 6, 2, 3 udah capek. Hari ke-7 istirahat. Allah katakan wa ma massana min lughub, kami tidak ditimpakan oleh keletihan. Karena kaidah Pak dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia nafi sifatnya mujmal, tapi kalau dia isbat sifatnya terperinci. Kalau nafi mujmal, kalau dia isbat mufassal. Artinya, kalau penafian terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah itu secara global aja. Global. Maka kan kalau raja kita katakan engkau raja adalah orang yang hebat, tidak ada yang seperti engkau. Kalau kita bilang engkau raja tidak cengeng, engkau raja lebih hebat dari si Fulan. Raja ini bukan pujian, marah. Nah, kan gitu. Makanya ada kaidah, tapi tentu nggak kita bahas ini, kaidah dalam mempelajari asma dan sifat yang luar biasa. Dan ini Masya Allah, antum kalau bisa nasihat anak, antum baca 2 kitab paling tidak supaya antum kuasai ini perkara akidah. Pertama, baca Al-Aqidah Al-Wasatiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, baca Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau 2 kitab ini antum baca, antum dianggap sudah mumpuni lah, sudah cukup dalam perkara ini. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih banyaknya ke tauhid asma dan sifatnya, atau dengan rububiyahnya juga sama. Tapi kalau Muhammad bin Al-Wahhab dia tauhid uluhiyahnya, bagaimana cara beribadah, syirik dan lain sebagainya. Kalau bisa 2 kitab ini kan pengantar. Ini luar biasa ini. Ini salah satu karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga, syarhu kitab salah satu usul. Baik, ada lagi?